Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang integrasi Islam sains dalam membangun peradaban. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Murniati Hasimbuan dengan NIM 206135157, Amaranda Rahel Mairah 206135154, Fitri Wulandari 21322073, Fatimatu Azharo 2052593, Armadan Razak Putra Ghazali 19525114, Rafif Yazik 2052548, Bima Ramadan Gustiansyah 21322071, Husaini Zuhra 21311400, Krisna Ardiwiyanto 19529116, Nurul Nugraeni Ratna Ujiati 21311402. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Islam dan Sains. Membahas tentang integrasi agama dan ilmu sains berarti adanya usaha untuk menyatukan antara keduanya, tapi tidak berarti menghilangkan identitas dari masing-masing. Kedua entitas tersebut harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dipisah. Agama dan ilmu sains memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung antara satu dengan yang lain dan saling mengikat. Karena sejatinya Al-Quran juga telah menyatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam kandungan Al-Quran yang di dalamnya membahas semua yang berhubungan dengan agama dan keilmuan. Pandangan yang menyatakan bahwasannya agama dan ilmu sains adalah satu kesatuan yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan ini menunjukkan bahwa Islam memandang positif terhadap ilmu pengetahuan. Di sini saya membacakan suratnya. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang ingin menginginkan keduanya, tuntunlah ilmu pengetahuan. Selanjutnya pembahasan. Dinasti Abbasiyah, pilar utama pengembangan sains Islam. Pada abad ke-8 hingga dengan abad ke-12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan ilmu peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Dan pada masa ini, bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, handal, diantaranya Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dilanjutkan dengan Al-Makmum, mengumpulkan bagian ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab. Pada zaman itulah muncul filosof Arab yang agung seperti Al-Kindi yang telah menulis berbagai macam kitab ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung Islam pada sains. Beberapa faktor pendukung bagi keberadaan Islam dan sains dalam peradaban diantaranya yaitu 1. Faktor asimilasi, yaitu telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif di kalangan bangsa Arab dan non-Arab. Lalu yang selanjutnya ada
keberadaan sains di masa dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah. Next. Peradaban tangible fisik dan intangible non-fisik dalam sejarah Islam. Warisan budaya Islam tangible heritage sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak dan warisan budaya bergerak atau movable heritage. Warisan budaya tangible adalah warisan budaya benda atau warisan budaya fisik yang berwujud. Dalam dokumen UNESCO tahun 1972, pada warisan budaya dunia, warisan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, terutama bangunan dan situs bersejarah. Warisan budaya tangible diklasifikasikan menjadi dua bentuk sebagai berikut: warisan budaya tidak bergerak dan warisan budaya bergerak. Warisan budaya non-fisik intangible. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage mendefinisikan bahwa warisan budaya intangible adalah praktik, representasi, ekspresi, serta pengetahuan dan keterampilan, termasuk instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya, bahwa masyarakat, kelompok, dan beberapa kasus termasuk individu yang mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. UNESCO mengklasifikasikan warisan budaya intangible dengan beberapa kategori berikut. Yang pertama, tradisi lisan dan ekspresi, itu termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Kedua, seni pertunjukan. Ketiga, praktik sosial, ritual, dan festival. Yang keempat, pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta. Yang terakhir, keahlian tradisional. Jadi kesimpulan dari ini antara sains dan agama memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Secara epistemologi, hubungan keduanya jangan dipahami sebagai suatu konflik, tetapi sebaliknya, harus dipahami sebagai suatu totalitas sistem yang mana antaranya yang satu dengan yang lain sama-sama memberikan sumbangan atau saling melengkapi. Perkembangan sains memerlukan sandaran agama agar pertumbuhannya tidak berakhir dengan bencana, yaitu warisan budaya fisik, tangible heritage, sering diklarifikasikan sebagai warisan budaya tidak bergerak, atau yang disebut immovable heritage, dan warisan budaya bergerak, movable heritage. Warisan budaya intangible diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus dan diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok-kelompok dalam menanggapi lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam, dan sejarah mereka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sains atau ilmu, kemudian Islam atau agama, maka setidaknya ada beberapa tawaran. Ada 4 yang bisa kita lihat sebagai sebuah konsep. Jadi yang pertama, ilmu dan agama atau sains dan Islam itu memiliki 4 hubungan. Yang pertama, hubungan konflik
konflik ini artinya berseberangan, sehingga konsep agama itu memiliki konsep sendiri, sedangkan sains itu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak bisa untuk disatukan. Maka ini pola hubungan konflik. Kemudian yang kedua, pola hubungan independensi atau pola yang kontras. Tentu, kalau kita berbicara tentang konflik, ini berarti sangat bertentangan, sedangkan kontras itu memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. Artinya, kalau konflik tadi memiliki masalah, ketika disatukan, maka akan tercerai-berai. Ketika kita berbicara konsep kedua, yaitu independensi, maka kedua konsep, yaitu ilmu dan agama, itu sebenarnya berdiri masing-masing, tidak ada hubungannya. Konsep yang ketiga, yaitu konsep dialog atau kontak. Artinya, bahwa agama dan ilmu itu memiliki hubungan. Di hubungan ada dialog yang bisa kita diskusikan. Dan yang keempat adalah konsep integrasi. Integrasi di mana kita bisa mengkonfirmasi antara agama dan juga sains. Bagaimana konsep integrasi Islam dan sains yang selama ini kita lihat di kehidupan sehari-hari? Dalam kenyataannya, kita bisa melihat bahwa Islam sebagai sebuah ajaran agama, khususnya di Indonesia, itu memiliki sejarah panjang, di mana para pahlawan kita itu sudah berupaya untuk bisa menyatukan penduduk dalam satu konsep Pancasila, jadi satu ideologi yang dinamakan Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini salah satunya dari sejarah kita bisa menangkap bagaimana potret bahwa Islam itu menjadi ruh para pahlawan untuk bisa memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita bisa lihat sejarah sampai dengan pembacaan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa melihat di sini bahwa integrasi agama dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi sebuah konsep atau pemikiran. Sehingga para pahlawan kita yang memang notabene mayoritas adalah Muslim, itu mengejawantahkan bagaimana Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga para pejuang atau para pahlawan itu memiliki konsep bahwa ketika kita mempertahankan negara, maka kita mempertahankan agama kita. Nah, kemudian ideologi atau Pancasila ini yang menjadi kekuatan, yang mendorong pemikiran beberapa cendekiawan untuk memasukkan nilai dan norma Islam ke dalam ilmu sosial melalui jalur Pancasila. Nah, ini salah satu bentuk bahwa dari sejak secara historis, bahwa integrasi Islam dalam kehidupan manusia sangat lekat sekali, terutama dari sisi historis negara kita, untuk bisa menjadi sebuah negara, yaitu dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian contoh hal lain dari integrasi konsep agama dan sains yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya sekarang dari mulai era 1900 lebih, tahun 1900 lebih, muncul konsep bank syariah, atau kita namakan dengan ekonomi syariah, atau ada juga yang menamakan dengan bisnis syariah. Maka tidak lain sebenarnya ada semacam adopsi nilai-nilai Islam ke dalam konsep implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana membuat sebuah transaksi menjadi lebih Islami. Nah, konsep Islami ini itu merupakan konsep dari integrasi antara ilmu dan juga Islam, antara sains dan juga Islam, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali dari relasi ilmu dan agama tersebut, bahwa ilmu di dalam konsep agama Islam sudah menjadi sebuah kewajiban, di mana seorang Muslim itu harus wajib menuntut ilmu. Nah, kedudukan
pencari ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan amalan yang lain. Ilmu bisa membimbing kita untuk bisa memperoleh pahala. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam Islam ilmu sangat dijunjung tinggi, sehingga kita berilmu, maka kita bisa beramal. Dalam kehidupan sehari-hari pun, dari sejak kita melaksanakan ibadah, dari mulai ibadah puasa, kemudian sholat, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, kita memerlukan ilmu. Semisal kita melaksanakan sholat, jelas di dalam Al-Quran ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Maka pembahasan tentang waktu, bagaimana kita seorang muslim tahu kapan waktu sholat subuh setelah masuk, kapan waktu zuhur kita sudah diwajibkan untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya. Maka ada ilmu untuk bisa menunjang itu, yaitu keilmuan astronomi terkait dengan waktu. Sehingga kita bisa sholat dengan sempurna karena kita menyesuaikan dengan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Begitupun ketika kita misalnya melaksanakan salah satu ibadah, yaitu puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Ketentuan secara fikih telah jelas oleh para ulama, disebutkan dari mulai fajar sampai senja, sampai maghrib tiba. Maka keilmuan untuk mengiringi itu tetap kita harus menggunakan keilmuan astronomi agar kita bisa melihat kapan kita bisa berpuasa dengan tepat waktu. Ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah, zakat. Zakat ditentukan dari sejak sahabat, ya, ditentukan 2,5% dari makanan pokok. Makanan pokok dari tiap negara bisa berbeda-beda, tetapi kita bisa belajar di sini keilmuan apa yang bisa kita pakai untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zakat. Maka kita belajar ekonomi. Sehingga di sini terlihat bahwa integrasi antara ilmu dan agama menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikotomikan. Sehingga ketika kita memilih ilmu, maka sesungguhnya tuntutan agama lebih dulu. Secara historis, perintah agama seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan lain sebagainya, itu menjadi tuntutan kepada manusia untuk bisa dilaksanakan. Nah, ketika agama memberikan perintah, maka di situ manusia berpikir menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga korelasi antara ilmu dan sekian presentasi dari kami, sekian hasil diskusi. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.